Oke, selamat datang di Praktikum Alpro pertemuan ke-7. Jadi di sini kita akan belajar tentang array ya sekarang. Nah, di sini nanti pembelajarannya sebenarnya cukup simpel. Nanti kita akan belajar di array seperti yang pernah kita pelajarin ya. Itu ntar seperti yang kita tahu, array kan untuk menyimpan data dalam sebuah variabel ya, dengan isinya yang banyak gitu. Dan berbagai isi dengan untuk satu variabel. Nah, kita nanti pertama kita akan manggil string nama dengan isinya 100, dan kita akan manggil integer n untuk mengisi nanti ya, dengan jumlahnya berapa itu, untuk jadi itu jumlah siswanya. Yang kita bikin sebuah fungsi namanya input data, nanti ada jumlah siswanya, terus sin n itu untuk menginputkan jumlah siswa yang kita ingin pakai, sin ignore gunakan untuk biar ada spasi, bisa spasi ya. Terus kita ada perulangan, yaitu perulangan for biasa, nanti kita pakai untuk masukkan nama-nama siswanya per indeks. Yang kita pakai seperti biasa, i sama dengan 0, terus i kurang dari n sebagai batasnya, dan i plus plus untuk bertambahnya ya. Nah, nanti kita masukkan nama siswanya itu, kita pakai i plus 1 untuk masukkan menandakan bahwasanya kita masukkan nama siswa yang ke pertama. Terus nanti kita pakai getLine biar nanti kita bisa pakai spasi ya. Terus kita bikin sebuah fungsi lagi namanya fungsi void tampil, yang dimana nanti kita gunakan untuk menampilkan data-data siswa yang kita telah inputkan ya. Nah, itu nanti kita ada perulangan untuk manggilnya seperti biasa. Terus nanti ada siswa S. Ini kita manggil kelasnya siswa ya. Terus kita kasih nama S aja biar gampang. Nanti kita tinggal panggil dengan menggunakan S titik input data dan S titik tampil, begitu. Nah, terus kita bisa coba run ya. Oke, setelah kita run, kita akan diminta untuk masukkan jumlah siswa. Kita masukkan 5 saja. Yang pertama kita kasih nama Yahya, ini terserah namanya. Oke, kalau udah, nah nanti di programnya itu kita akan diminta untuk masukkan jumlah siswa seperti tadi. Nah, nanti kita akan diminta untuk masukkan nama-namanya sesuainya. Kalau misalnya kita lihat di sininya ya kayak gitu. Nah, kita lanjut langsung ke Raptornya ya. Nah, di Raptornya kita ingin membuat program yang sama tapi dalam bentuk Raptor. Yang pertama kita diminta untuk menginputkan jumlah siswa kita ya. Nah, kita kasih prompt tulisannya jumlah siswa. Kita kasih variabelnya n untuk menyamakan aja ya. Terus kalau sudah, kita membuat assignment, yaitu variabel i sama dengan 1. Ini akan kita gunakan untuk perulangan kita nanti menggunakan array ya. Selanjutnya kita bisa menggunakan looping dengan syarat berhenti, yaitu i lebih besar dari 5. Setelah itu kita bisa memberikan input di bawah bagian no, yaitu ikuti saja ya. Kita bikin nama siswa ke, kita kasih plus biar kita bisa manggil variabel i, biar nanti kita kelihatan ya, masukkan nama siswa ke 1 gitu. Nah, kita kasih nama variabelnya nama dengan array, yaitu i dengan kurung array, terus isinya i. Kalau sudah, kita bikin assignment baru, yaitu i sama dengan i plus 1 sebagai increment kita. Kalau sudah, kita tinggal memberikan output di bagian ujung sebelum n, yaitu untuk mengoutputkan siswa-siswanya seperti yang ada di program C++ nya tadi.
Setelah itu kita bisa memberikan di bawahnya lagi, itu sebuah i sama dengan 1. Ini kita panggil ulang untuk memudahkan kita nanti mengulang ini ya programnya. Kita bikin looping lagi dengan syarat yang sama, i sama dengan i lebih besar daripada n. Ini untuk looping yang kedua adalah untuk mengeluarkan nama-nama siswanya ya. Nah, di bagian ini baru kita bagian mengeluarkan nama-nama siswanya. Ikutin saja apa yang sedang saya ketik ya. Oke, ini kita akan gunakan untuk mengeluarkan nama-nama siswa yang seperti tadi ya. Ini kita masih pakai perulangan yang sama, jadi kita tinggal menggunakan increment yang sama juga, i sama dengan i plus 1. Kalau sudah, kita bisa coba run. Kita masukkan jumlah siswanya sama aja, kita masukkan 5. Siswa ke pertama kita masukin semua seperti tadi, Yahya, terus ada Hafiz, Diva, Najwa, dan yang terakhir si Doni. Nah, kalau udah, kita akan ditampilkan hasil, yaitu siswa ke-1, siswa ke-2, siswa ke-3, ke-4, dan ke-5. Kita jalan programnya dari atas, nanti turun ke bawah, yaitu mendeklarasikan. Terus nanti kita akan masuki proses looping, sama seperti yang ada di program C++ ya. Itu loopingnya sama aja, sama dengan for. Itu i nya, i sama dengan 0 sama aja dengan i sama dengan 1. Bedanya di dalam Raptor itu arraynya kita gunakan dari indeks ke 1. Kita tidak ada namanya indeks 0. Seperti itu. Nah, nanti hasilnya juga akan menampilkan yang sama, data siswa. Setelah itu kan kita akan menampilkan data siswa itu dulu ya, sebelum kita looping lagi. Nah, habis itu looping, dengan looping yang sama kita akan menampilkan siswa ke pertama, siswa kedua, siswa ketiga, siswa keempat, siswa kelima. Dan ini semua dalam satu variabel yang sama. Itu gunanya array. Nah, kita lanjut ke laporan yang kedua ya. Laporan yang kedua kita diminta untuk membuat sebuah program untuk menghitung, untuk menampilkan suhu ruangan dengan data statis. Nah, kita pertama bikin integer data dalam kelas ya, dalam private-nya, dengan isi data yaitu yang pertama 28, yang ketiga ada 30, 27, 32, dan 29. Dan kita membuat variabel max untuk mencari suhu ruangan yang paling tinggi nantinya. Nah, kita lanjut di bagian public dulu. Kita membuat void tampil data. Ini untuk menampilkan data-data suhu ruangannya ya. Suhu ruangannya dari jam ke-1, jam kedua, dan selanjutnya. Kita membuat perulangan seperti biasa, yaitu i kurang dari 5, terus i sama dengan 0, i plus plus. Nah, kenapa kurang dari 5? Soalnya kan kita memiliki data 5 saja ya. Nah, dalam bagian cout-nya kita mengeluarkan jam ke, terus i plus 1, berarti jam ke 1 sama dengan data i, berarti data yang ada di indeks 0. Nah, terus kita lanjut, nanti ada bagian derajat. Nah, kita ngeluarin 28, nanti kita ngeluarin 30, itu yang jam ketiga berarti 27, dan seterusnya. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke bagian fungsi suhu tertinggi ya. Ini kita membuat fungsi untuk mencari suhu tertinggi, yang dimana kita pertama menggunakan variabel max itu kita isi dengan data 0. Kenapa kita langsung isi dengan data 0? Agar nanti kita bisa membandingkan dengan indeks-indeks setelahnya. Nah, berarti kan isinya apa yang paling pertama itu 27 kalau nggak salah. Nah, nanti kita membuat perulangan, yaitu kita membuatnya tapi i-nya mulainya dari 1, tidak dari 0 lagi. Soalnya kita tidak perlu membandingkan indeks 0 dengan indeks 0-nya sendiri. Nah, kita lanjut. Kita if data i lebih besar daripada max. Jadi kan data i ini data
data yang ada di array ya, berarti kan kita mulai dari indeks 1 lebih besar daripada max, yaitu yang sekarang sementara data di indeks 0. Nanti max itu akan diisi oleh data it tersebut, sehingga apabila datanya memang lebih besar atau suhunya lebih tinggi, maka dia akan dijadikan sebagai max untuk sementara sampai akhir program. Nanti dia akan menampilkan mana suhu yang tertinggi pada ruangan. Nah, jadi nanti kita akan saling membandingkan ya. Kalau misalnya lebih besar, maka dia akan dijadikan sebagai max gitu. Kalau sudah selesai, nanti kita akan ada si out terakhir, yaitu untuk menampilkan suhu tertinggi, yaitu max berapa, max itu derajatnya berapa, terus nanti ada tulisan derajat. Nah, kita di inmainnya kita sama seperti sebelumnya, kita panggil suhu dan kita tinggal kasih nama. Oke, kita run. Nah, hasil runningnya kita tidak perlu menginputkan apa-apa karena soalnya statis ya. Langsung tulisan data suhu ruangan. Itu di jam ke-1 28, jam kedua ada 30, jam ketiga 27, jam keempat 32 dan jam kelima 29. Nah, nanti kita akan ditampilkan suhu tertinggi yang kita dapatkan yaitu 32 derajat. Seperti itu. Oke, langsung saja kita lanjut di Raptornya ya. Oke, ini Raptornya agak lumayan panjang dikit, tapi kita ikutin sama-sama. Nah, kita perlu membuat data statis ya. Berarti kita menggunakan yang namanya assignment. Kita gunakan assignment terlebih dahulu untuk mendeklarasikan data-data statis tersebut. Kita panggil data, terus kita buka kurung arraynya tersebut, terus kita kasih langsung ke 1 aja, jangan i. Soalnya kan kita datanya statis ya. Kita tidak mulai dari indeks 0, kita langsung kasih 1. Terus kita setnya ke berapa yang paling pertama tadi? 28. Oke. Kita kasih 28. Nah, berarti kita perlu membuatnya 4 lagi ya, 4 kali lagi. Untuk memudahkan kita sendiri, kita copy paste aja. Kita copy paste. Nanti terus kita tinggal ganti isinya. Kita ganti-ganti dulu isinya agar sesuai dengan kasus yang diberikan kepada kita ya. Kalau udah, kita menggunakan call ya. Jangan lupa kita membuat subchart. Kita kasih nama tampil data aja seperti biasa. Nah, di tampil data ini kita akan membuat isinya untuk menampilkan datanya ya. Gimana? Yang pertama kita akan langsung berikan output dengan output yaitu data suhu ruangan. Oke, kalau sudah kita berikan assignment, kan kita akan melakukan perulangan, berarti kita perlu mendeklarasikan i sama dengan 1 untuk mengulang ya. Terus kalau sudah, kita berikan notasi looping dengan syarat i lebih besar dari 5. Kalau sudah, kita berikan output di bawah no, yaitu jam ke. Kita kasih untuk menampilkan per jamnya berapa ya. Ikutin saja apa yang sedang saya ketik.
data i. Nah, itu jangan sampai ada yang salah ya. Itu itu salahnya. Nah, kalau udah, kita lanjut assignment di bawahnya. Seperti biasa kita bikin assignment incrementnya ya, yaitu i sama dengan i plus 1. Kalau sudah, kita bisa langsung kembali ke main dan kita panggil di bagian call-nya, yaitu tampil data. Kalau udah, kita bikin prosedur baru, kita bikin subchart baru dengan nama apa ya? Nah, kita bikin aja namanya suhu tertinggi aja ya. Nah, di sini kita akan membuat program untuk mencari suhu tertinggi ya. Kita buat dulu seperti biasa, kita bikin assignment untuk max-nya, atau kita kasih namanya suhu max saja. Nah, kita kasih jadi data 1. Ingat ya, jangan dari 0 ya, data 1-nya. Kalau misalnya di C++ kan ini kita panggilnya data 0, tapi kan kalau di sini kita pakainya data 1. Nah, selanjutnya kita kasih seperti biasa untuk mengulang, kita buat i sama dengan i plus 1 sama dengan 1. Jangan pakai 1, kita pakainya 2. Soalnya kan kita untuk bagian yang 1 kan kita udah mengecek sama kayak yang di C++, kita udah langsung dari 1, enggak dari 0. Berarti kita pakainya i sama dengan 2. Terus di bagian looping sama syaratnya, yaitu i lebih besar dari 5. Setelah itu kita buat conditional dengan syarat data i lebih besar dari suhu max. Terus kalau iya, maka kita buat assignment, yaitu set suhu max menjadi data i. Kalau sudah, kita buat assignment lagi di bawahnya, di bawah kondisionalnya, yaitu sama untuk increment, yaitu i plus 1. Kalau sudah, maka kita tinggal bagian outputnya kita keluarkan. Ikutin yang di depan ya. Suhu tertinggi. Suhu tertinggi, terus kita panggil variabel suhu max. Terus kita kasih tulisan derajatnya. Kalau sudah, kita tinggal bagian call-nya kita panggil. Nih, mohon maaf, udah salah. Kita tinggal di bagian call-nya kita panggil nama subchart-nya, yaitu suhu tertinggi. Kalau sudah, kita coba run. Nah, kita langsung akan diberikan output data suhu ruangan dengan data statis kita. Lalu kita akan ditampilkan suhu tertinggi. Pertama kan kita akan dilihatkan dulu ya, jam ke-1 berapa, jam ke-2 berapa, jam ke-3, jam ke-4 sampai jam ke-5. Itu melalui output yang kita lakukan ini ya. Tadi ada tipe dikit. Nah, kalau sudah, nanti kita akan menampilkan suhu tertinggi kita itu melalui call yang suhu tertinggi. Sini. Setelah hasilnya kita temukan, ternyata hasilnya adalah 32 derajat. Seperti itu. Tapi sama aja, ini sama yang program C++. Tinggal kalian pikirin gimana caranya diubah untuk menjadi flowchart di Raptor ya. Jadi nanti kalau misalnya ini nyoblos 1,
Terus kita mulainya jangan lupa harus i-nya mulai dari 2. Sebenarnya nggak harus, cuman kan biar nggak usah bandingkan banyak-banyak ya. Kita mulainya langsung dari 2 aja. Nah, nanti ada tulisan derajatnya dan segala macam. Kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin cukup untuk lapraknya. Semangat mengerjakan post testnya. Jangan lupa untuk dikerjakan secepatnya.